Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali kajian kita pada pagi hari ini yang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini terus menerus merasakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah terputus nikmat Allah hadir dalam diri kita. Selesai nikmat ini dikasih nikmat yang lain, nikmat yang terus ada saja kenikmatan. Karena itu dipastikan sama jamaah tidak ada orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya sama jamaah, arak dengan sama rasa di nuatan ben nikmat di sini nih. Ini batur sama jamaah kadang-kadang ngeremon doang. Serius batur berdua motor baru, beli bane baru, beli ini baru, ngeremon. Aku jangan dikotebeng apa-apa orang si nenek. Kalau saya enggak pernah dikasih apa-apa oleh Allah. Kok dia saja yang dikasih? Saya enggak pernah dikasih. Hadirat Allah, hati-hati. Kekeliruan manusia itu di saat memandang harta itu hanya bentuknya materi semata. Kesalahan kita hadirat Allah di saat memahami seolah-olah yang namanya nikmat itu kalau bentuknya uang saja. Seringkali kita ini hanya memandang uang segalanya, harta segalanya, sehingga lupa hadirat Allah. Padahal Allah memberikan kita nikmat-nikmat yang berbeda, nikmat-nikmat yang lain, dan itu jauh lebih besar nilainya sebenarnya dibanding dengan nikmat uang. Ibu-ibu, kalau ada di antara kita sekarang ini nggih, arak dengan sumbawa elek nyumon jauh emas, 4 batang emas 5 kilo berat, milim. Lagu tertukar isi mata. Mata mesti tertukar. Karena dia punya emas yang banyak, dia tidak bisa melihat. Dia ingin melihat, dia tukar gitu. Atau sampai jamaah tentu balik telu berdua bangkat doang pira hektar lagu menikir tam struk milim. Apa gunanya kita punya aset yang banyak begini terus sila jo ke mall dia tahu, lalu sogol-sogol dia tahu, silaturahim dia tahu. Kenapa? Karena kita sedang sakit. Oke, saat ini tiap pelungkum sampai punya uang yang banyak, tetapi Masya Allah, salah satu di antara anggota tubuh kita sedang sakit. Hadirat Allah, tidak ada nikmatnya orang yang punya kekayaan yang besar tadi kalau dia sedang diuji dengan sakit. Karena itu hadirat Allah, boleh kita tidak kaya, boleh kita tidak punya aset yang banyak, tetapi saya masih sehat. Kan begitu seharusnya. Karena kita masih sehat, saya bisa kemana-mana, saya bisa sholat, saya bisa ngaji, saya bisa berusaha. Ini adalah cara pandang kita terhadap nikmat. Sehingga jangan sampai ada di antara kita yang mohon maaf, ngeremon, ojok nenek, seolah-olah protes, ojok di sini Allah SWT, aku jangan dikuah tebeng apa-apa, padahal dia sehat. Tiang pernah, nih tiang kasih contoh. Kalau tiang mencontohkan orang lain, belum tentu benar. Tetapi dalam keluarga tiang, hamdulillah Allah, ada kakak tiang
yang dulu mantan rektor UNRAM itu, ada Allah, untuk sehat jantungnya, kebetulan jantungnya bermasalah pada waktu itu. Kemana dia berobat? Singapura dia berobat. Berapa habisnya? Tidak kurang dari 1 miliar. Ada lagi kakak dia, yang nomor 1. Itu beliau berobat jantung itu di rumah sakit Jantung Harapan kita di Jakarta. Tiang hadir ke situ melihatnya. Ya Allah, itu tidak kurang dari 700 juta habis. Makanya arah semeton tiang Malik, kepala puskesmas, diperaya sama jamaah, sampai-sampai sekarang dia mengamalkan puasa Daud. Ya, berbeda dalam puasa sido nih. Puasa baik. Hari aku dik berdua kepeng suka berwaktu nih. Dik berdua semiliar suka berwaktu. Menurut subhanallah. Awalnya tiang kasihan. Kalau melihat makan, awalnya kalau pepaya dia mohon maaf, lamun pauk madu niki sekeraja lebih isi. Makin subhanallah tidak makan sama sekali. Tidak makan sama sekali. Dan sehat. Sehat luar biasa. Nah, jadi makanan buah sayur. Hanya itu. Yuk, kenapa seperti itu Kanda? Saya bilang, saya investasi. Saya mau investasi. Dik berdua kepeng merasa lain. Namun saya lain baun bahaya dokter aku diketahui kan. Subhanallah. Ini cara menghargai kesehatan. Karena itu sampai jamaah tentu tiang dik berdua semiliar lagu sehat. Ngerasa? Biar am semiliar apa sakit? Ya kemen momot. Araan semiliar dekat sakit badi unin. Nenek kaji lemparan mai dengan sakit. Dan mai dengan sakit. Aduh ya Allah. Tetun makanan doang ini julun yang kanggu. Makanan doang solah-solah mai masin din mai rasa. Den saya sakit saparah sampai jamaah. Sakit otak bersila. Selapu apa pahit. Padahal waktu gula terlumpat sidut. Masin pahit. Dia mana? Ini apa artinya? Kenikmatan itu sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sampai jamaah ingat, jangan pernah merasa kecil hati, jangan pernah merasa kekurangan kalau tiang pelunggum sami mungkin tidak diberikan nikmat di sisi yang lain, tetapi ada nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan tiba tiang pelunggum sami. Maka yang paling penting saat ini adalah pastikan gunakan kenikmatan ini untuk kita beribadah kepada Allah. Gunakan nikmat ini sebaik-baiknya untuk kita bisa menghadirkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dedek pada abot bersolawat, dedek pada malas bersolawat. Kalau kemarin pagi di Islamic Center yang membahas surat Al-Hajj ayat 36-37. Tentang apa? Tentang ibadah kurban. Wal budna ja'alna halakum. Dan kami jadikan dalam onta-onta yang gemuk-gemuk itu sebagai hewan yang engkau kurbankan untuk menunjukkan syiar-syiar Allah. Min sya'airillah. Bapak Ibu, tiang bilang di Masjid Islamic Center, dengan saya tahu berkorban, apalagi pakai korban itu yang paling baik. Kalau hewan yang dia korbankan itu yang paling gemuk, maka mohon maaf yang bisa berkorban seperti itu hanya Pak Jokowi. Tahu? Pak Jokowi itu sampai jamaah setiap daerah mencari kalau sapi atau apa yang paling berat di antara yang ada. Jadi ditimbang sampai jamaah. Semacam ada audisi, ada pemilihan, kontestasi sapi terbaik. Anda niki kurang sekilo, terbaik sama halal. Siapa paling beli? Dan itu di setiap daerah. Bisa dibayangkan sampai jamaah berapa pahalanya Pak Jokowi saya bilang. Nah itu saya tahu marah Pak Jokowi terlepas kalau beliau itu kan kepala pemerintah.
Yang namanya presiden dia bisa merintah anak buahnya, tetapi kan atas nama dia yang berkorban. Nah itu sampai jamaah sandi tahu berkorban seperti Pak Jokowi. Apa korban? Ya begini. Ada bembem. Masalahnya kita bembem din berdua, manuk din berdua, apalagi sampi. Maka sampai jamaah mohon maaf saya bilang, untuk mengejar pahalanya Pak Jokowi, kita cari dari amalan-amalan ringan. Banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak berzikir. Merasa? Namun Pak Jokowi kurang zikir. Aro aku jak Mekah kelai. Becatan. Di mana? Tetunden jarang juk masjid misal Pak Jokowi misal. Lagu aku juk masjid tuh. Masjid Haram Melayu ni. Hayya balat. Kaabah doang terbukaan si raja. Menoke julu. Ini bagi mereka yang berduit, bukan hanya Pak Jokowi. Siapapun yang punya uang sampai jamaah, tidak terlalu berat untuk mereka mendapatkan pahala. Kenapa? Asetnya ada, untuk dia beli ada. Ada aku lalu berkorban 5 basir, misal. Lagu lamun itu saya beri apa-apa. Korban perasaan doang. Sehingga penuhi amal tiang pelunggum sami, dia tahu isi kepeng benang, dia tahu si duwe banda. Luwe bersolawat. Dan asal? Luwe zikir. Luwe ngaji. Saka dendem. Lau letih tomboyan. Ambil Pak Bupati no, dia narak berua dari majelis taklim. Oh ne uli aluran, bedin dia juga majelis taklim mana? Sang lain ton ngaji dengan itu. Ya kan? Kenapa? Karena dia punya yang lain caranya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, adim sandi pada ngandut beruan, mata peniki barang dengan baru jampak. Wam jampak. Ane bersolawat entan nani. Bersolawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Dah puas gajah mu lima. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Coba. Engkau ngandut. Solawat. Tahu mau solawat. Barang kepeng doang solawat. Seger lah buat bersolawat. No. Ya Rabbi salli. Ya barang dengan yang mati baik. Nenek kaji menen syafaat baginda Nabi lah. Suara doang dan tahu sogol. Ya roh. Dek percaya, dek nyadu lah mematulah baginda Nabi ngandut. Ngerasa? Lain saya tot ngandut, begadang tot ngandut, tahajud tot ngandut, solawat pas sama ngandut. Desida Allah SWT bersolawat atas baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nggih? Ikutin tiang ya, tiang berjulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya, dan sulit. Cuma sekedar agol doang berbeda. Nggih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. 1, 2, 3. Ya Rabbi salli ala. Ya
Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, dengar makin tiang lanjut baris ulang setia. Nggih. Ya Rabbi ballighul wasila, ya Rabbi khussahu bil fadila, ya Rabbi ballighul wasila, ya Rabbi khussahu bil fadila, ya Rabbi salli. يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا ربي وارضى عن السلالة، يا ربي وارضى عن الصحابة، يا رب. يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا ربي وارضى عن المشايخ، يا ربي فارحم والدينا، يا رب. يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي فارحمنا جميعا، يا ربي وارحم كل مسلم، يا ربي فارحمنا جميعا. يا ربي واستجب دعانا، يا ربي لا تقطع رجانا، يا ربي واستجب دعانا، يا ربي لا تقطع رجانا. أطر اللهم قبره الكريم بعرض شزيم من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Berbeda, segar. Iya, tenang, segar. Kau lewat setiap pengajian Jelo Sabtu mulai dengan sholawat. Hingga senu suruh seke-seke. Marah dengan sekolah. Pengonem sekolah masa mereka tes. Kita tu tahu apa dia, apalah pun dia. Awas, pokok lemak jangan tertes. Ketuaan batur mapu ni baru keluar ada sak lemak apal pun tetes kusopo jauh mik malik. Awas bayi para kajak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Saat ini tiang pelunggum Sami sudah berada di bulan Syawal. Okay? Bulan Syawal itu Sami jamaah adalah bulan kebahagiaan. Bulan sukacita. Bulan kita bersenang-senang. Kira-kira arak dengar dek senang berdaya kerja bulan Syawal. Senang apa pendek? Ibu berembit tak dek senang. Telekom baru berdoe, kain baru berdoe, jaja-jaja arak. Dia mana masih jaja lebaran? Arak masih? Kembali biar takut jawab dek kang ende ngapa? Mun sak mai je ini nak penggita loh dia tegeng-tegeng tanpa demiak. Ia secemoh senang bahagia le bulan Syawal. Suasana baru, semangat baru, makanan juga enak-enak, kemudian jajan-jajan sudah tersedia. Ini adalah di antara yang bisa membahagiakan kita. Tetapi yang paling membahagiakan kita Allah bukan itu saja. Lamun niki je sekedar aran. Tetapi yang paling membahagiakan kita, bulan Syawal ini adalah bulan tiang pelunggum Sami diampunkan dosa dan kesalahannya oleh Allah SWT. Nasa, cuma apa benda? Selapu dosa banda tiang pelunggum Sami tampunang isi nenek. Kenapa? Karena tiang pelunggum Sami sudah menjalankan ibadah puasa. Itulah makna hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Saya juga dengan sak puasa ele bulan Ramadan. Tentu jati karena dasarnya iman kepada Allah dan benar-benar mengharap ridha Allah, ghufira, diampunkan selaput dosa banda isi-isi Allah SWT. Inilah yang menjadikan kita senang bahagia sebagai hamba Allah, bahwasanya dengan berpuasa. Berarti pira tengah berpuasa? Atau tiang berketuan? Pira berpuasa? Ini bulan Nabi, bulan Ramadan. Pira tengah puasa? Syawal. Berarti elit Syawal inilah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan selapu dosa banda tiang pelunggum Sami. Pertanyaannya Sami jamaah, ingat, yang bisa mengampunkan dosa niki bukan hanya puasa. Bukan hanya puasa yang bisa menjadikan kita diampunkan dosa, tetapi selapu ibadah yang kita lakukan itu akan mengampunkan dosa kita. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna majtunibat al-kaba'ir. Salat yang kita lakukan 5 kali sehari semalam itu akan mengampunkan dosa banda tiang pelunggum Sami. Subuh bangkin, lalu jokpekan arah doang tapi dosa banda, arah dengan ketat dan berpakaian melintas. Dosa waniki, dosa mata. Dia mana? Dosa mata. Si semangat berjual beli, lupa waktu. Sampai-sampai sembahyang dia lakukan. Dia tinggalkan solatnya, dosa lagi. Ternyata di pasar itu sampai jamaah ada yang menawarkan dia macam-macam, dia beli. Buntut mun beli, homer mun beli. Sampai jamaah, semua ini dosa. Maka subhanallah, subuh tadi kita solat, arak dosa bandet siang, demen zohor tampunang isi nenek. Demen asar tampunang dosa bandet sebelumnya. Maghrib datang, diampunkan semua dosa sebelumnya. Terus demikian sampai jamaah, sehingga manusia itu bisa dibilang hampir tidak ada dosanya di hadapan Allah karena dia rajin ibadah. Jadi kalau kita rajin sholat, rajin puasa, rajin melakukan kebaikan-kebaikan, makanya ya bahasa Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk yang engkau lakukan itu dengan perbuatan baik. Untuk apa? Menghapuskan dosa-dosa itu.
Pertanyaannya sami jamaah, apa selapu dosa banda tiang pelungkum sami tampuni si nenek? Tidak. Dosa yang diampunkan oleh Allah karena puasa, karena salat, karena zakat, karena haji, itu hanya dosa yang kaitannya dengan manusia. Mohon maaf, dosa kita kepada Allah saja. Berun dosa tujuk nenek. Tadi, dia sembahyang. Lupa sembahyang. Homer enem. Atau riba masjid gawe. Gih, itu dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah. Gih. Nah, dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah itu bisa diampunkan dengan ibadah yang tiang pelunggum sami lakukan. Tetapi tidak dengan dosa yang kaitannya dengan manusia. Ya gawin sami jamaah, dalam proses kita menuju ampunan Allah itu ada yang dikenal dengan pertaubatan. Tobat. Tobat itu artinya kembali kita kepada Allah. Ternyata syarat untuk kita bertaubat kembali kepada Allah itu hanya 3 syaratnya diampunkan dosa kita oleh Allah. Nabi syarat yang 3 itu sami jamaah supaya dosa kita diampunkan oleh Allah. Yang pertama, an yuqli'a anil ma'siyah, berhenti dari dosa. Misal pelunggum girang ngamadi sembahyang. Girang ngamadi sembahyang, anengkah nani jagawen. Begitu bulan Syawal ini, ya Allah, engkah ke gawe. Artinya saya harus rajin sholat. An yuqli'a anil ma'siyah. Yang kedua, an yandama ala fi'liha, menyesal selama ini sering dia tinggalkan sholat. Nyesel sama sekali. Yang ketiga sami jamaah, an ya'zima fi nafsihi alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berkomitmen, berjanji tidak akan mengulangi dosa yang sama di kemudian hari. Ingat, 3 syarat ini kalau dosa kepada Allah selesai. Tetapi kalau dosa sesama manusia, dosa dengan tetangga, dosa dengan istri, dosa dengan suami, dosa dengan orang lain, syaratnya 4 baru bisa diampunkan oleh Allah SWT. Pertanyaannya, belewaan 3 kan cepat? Berarti lebih berat dosa yang kaitannya dengan tetangga, dengan masyarakat ketimbang dosa kepada Allah. Kalau dosa kepada Allah itu 3 syaratnya, kalau dosa kepada sama manusia 4 syaratnya. Apa yang 4? 3 yang sudah disebutkan tadi sama syaratnya. Dosa manusia dengan dosa Allah. Tetapi yang membedakannya adalah yang keempat. Nih ingat, keempat. Apa itu? In kanat ghibatan aw nahwaha, bahasan ulama. Kalau dosa itu berupa tutur kata, unikane yang menyakitkan, unikane sapitnah batur, pelengek batur, iur batur, pelunggum harus minta maaf. Lalu boyak dengan niki mengiring maaf, semeton, saya fitnah Anda waktu itu sehingga Anda jatuh bisnisnya, atau Anda dikeluarkan dari kantornya, atau Anda tidak disenangi oleh masyarakat. Saya yang fitnah, mohon maaf. Jadi mohon maaf, din bau bersalam-salam jamak. Kan batur, pihak berdosa nilai mak tu hari raya tu nganjang-nganjang bersalam. Din iya. Lamun sang nganjang-nganjang bersalam niki adalah dosa yang ada saat itu. Itu rontok, itu dimaafkan oleh Allah. Tetapi kalau dosa yang ada kaitannya dengan tutur kata, unikane, perilaku yang pelunggum sami, harus disebutkan. Semeton, aku fitnah sida lain. Aku iur sida meni. Itu harus disebutkan. Supaya dia juga, oh iya, saya maafkan sida. Iya. Itu satu. Kedua, sampai jamaah. Dan ini yang paling berat. In kanat amwalan raddaha ila sahibiha. Lamun dosa niki berua, 2 banda. Berupa barang, berupa kepeng benar. Din bau isi bersalam-salam doang. Tidak cukup dengan salaman-salaman saja. Bagaimana caranya supaya kita diampunkan oleh Allah? Raddaha ila sahibiha. Kembalikan uang atau barang yang sudah diambil itu kepada pemiliknya. Berat apa benda? Ingat sawih nyekel pemilu sabai kepeng dengan sekek 2 terlumpat.
Tiang cerita pelunggum sami, mohon maaf, siktulah kangen pelinggim. Den gara-gara ni kita stop tawa surga si nenek. Lamun sida sabaik kepeng batur mempelin, selesai masalah. Lagu sida pada sabaik kepeng batur ndek pelek dengan membaik kepeng batur, anda mengambil uangnya, maka mohon maaf, sekuat-kuat sembahyang, sekuat-kuat tahajud, akan pira kali khatam Quran tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat apa ndek? Berat apa ndek? Maka bagaimana cara diampunkan oleh Allah? Nani melalui boya dengan sawang baik kepeng. Datang berdait kanca dengan sawang baik kepeng. Semetor dan kena calak ni ke? Boleh mohon maaf semetor. Aku buat baik elek pelinggim. Ajian 10 dengar. Lagu muk setor. Ojok dengan arah 2. Atau muk potong semeni-semeni mondem terpelek. Enggak no bahasa. Lamun kena semeton, saling reda, saling maaf. Ane bulan Sawal, ane yaran manusia itu keliru sida salah. Anek maafan. Alhamdulillah. Gitu. Lagu lamun kena sida aran kan menok meton yang tam begawean. Sida aran baik kepeng no meton. Ane tulakan nani jain dingasi. Wajib pemtulakan. Nasa masalah B atau tidak itu menjadi kewajiban yang terus menerus tidak akan pernah berhenti. Itu jauh lebih baik sami jamaah mohon maaf supaya tiang pelunggum sami jelas statusnya hutang. Ketimbang tiang pelunggum sampai keluar barang haram, aneh ibadah dia terima izin ini. Lebih baik kita datangin orang itu bilang jadi utang wasilah. Jelas statusnya. Lamun dia reda alhamdulillah ndek berarti lemak sahur lamun anak kepeng. Lagu lamun ndek bercerita ya barang haram jari. Lamun lara barang haram den luit tamu juk raga awak tiang pelunggum sami. Sekedik doang barang haram sami jamaah. Aneh doa-doa pelunggum sami mental doang. Dia terima isi nenek. Berat apa ndek? Itulah pentingnya sami jamaah. Pastikan tiang pelunggum sami bulan Syawal ini dosa kita kepada Allah sudah selesai dan dosa kita kepada sesama manusia sudah selesai. Maka Allah akan mengampunkan kita semua. Mudah-mudahan nggih. Niki ya tetut yang sampean siktulah kangen nggih muktaon dah kan rajin ngaji masih rajin baca kepeng batur kadang-kadang bengak tertiak nggih niki onya-onya apek-apek ane tulakan ne batur nggih semenuan juga cerita batur rendah lamun dia percaya suruh ngaji jok tiang nggih lamun dia arah dengan alim baik tu ketua Ustaz Senuri tu ni ketuan tiap, bukan kitab. Ada yang saya yakin, niki si berat sampai jamaah. Wah pada tua amin dah. Taruh apa yang boyak malik, ani perlu amal baik tiang sabajang doang masih ini takut mati. Arti nabi harus pacu-pacu lele amal saleh. Wantani kita tertiang, mari kita berdoa bermunajat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tekican sehat walafiat, dimudahkan segala urusan kita. Nggih, dan yang paling penting mudah-mudahan tampunang dosa bandet isi Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.